Hari ini tanggal 18 Januari kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang ditutup naik 0,73% ke level 7.250-an ya, 7.252 untuk harga penutupan IHSG hari ini. Jadi secara teknikal untuk IHSG masih bergerak sideways di atas supportnya. Untuk supportnya masih di 7.200 ya, semoga aja besok masih bisa bertahan di atas ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 18 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya untuk hari ini asingnya lebih banyak yang keluar ya. Yang paling banyak dijual asing ada saham ASII net sell 85M, kemudian BRPT net sell 76,3M, Brand net sell 74,2M, TPIA Telkom juga hari ini asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank BCA, Bank Mandiri, AMMN, Bridgeman untuk nilainya nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini asingnya net sell ya. Walaupun belum terlalu banyak, untuk besok mungkin kalau lihat transaksi hari ini bisa jadi masih akan sideways dulu di area 7.200-an ini, di atas 7.200 ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham MDKA ya. Kita cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham MDKA hari ini, bahkan dari kemarin itu naik ya. Untuk saham MDKA hari ini naik lumayan tinggi 5,53% ke level 2.670 ya, di area sini. Kalau secara teknikal untuk resistennya, untuk resisten kuat bisa dikatakan seperti itu. MCK ada di level 2.900 sih, jadi mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, misal besok MDKA masih naik ya, secara teknikal resistennya ada di area sini, jadi sekiranya berat buat breakout di atas 2.900 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Soalnya ini kalau kita lihat secara historinya, secara tren masih cenderung bearish, soalnya waktu itu kan jebol support dan bergerak sideways, ini jebol support lagi. Dan ini hitungannya masih bergerak di area konsolidasinya ya untuk saham MCK. Misal nggak bisa breakout di atas 2.900 ya mending diamankan aja. Takutnya gagal breakout malah koreksi turun lagi lebih dalam. Takutnya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk transaksinya coba. Hari ini MDKA tanggal 18 Januari untuk asingnya keluar 29,9M. Kalau kita cek lebih detail untuk hari ini MDKA tanggal 18 Januari, secara keseluruhan sih walaupun asingnya keluar tapi ada yang akumulasi ya, yaitu RF. Dan RF yang masuk itu versi lokal. Kalau kita perhatikan untuk RF net buy 66,8M padahal nilai transaksinya 69,7, jadi cenderung akumulasi. Kalau kita cek dari kemarin ketika MDKA itu mulai rebound, untuk RF udah net buy 163,7M. Jadi kelihatan sekali kalau untuk saham MDKA itu harganya dijaga oleh RF. Mungkin selama RF-nya nggak distribusi, MDKA masih bisa naik untuk besok ya. Untuk target price-nya ya di sini 2.900, semoga aja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan. Mungkin seperti itu untuk saham MDKA ya. Kalau di harga saat ini sebenarnya kalau entry nge-HK agak nanggung ya, tapi mungkin selama tingkat volatilitasnya masih tinggi aja buat trading ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang hari ini terbang cukup tinggi ya. Untuk saham TPIA, brand BRPT naik semua ya. Untuk saham TPIA hari ini naik 24,9% ya, setelah beberapa hari terakhir ini cenderung konsolidasi, hari ini langsung terbang, bahkan bisa breakout di atas 3890 dan ini mendekati area resisten yang keduanya ya. Jadi untuk besok secara teknikal perhatikan aja 4.320, 4.330. Itu area resisten terdekatnya, misal bisa breakout di atas itu. Secara teknikal nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 4.750, tapi kalau gagal breakout perlu hati-hati. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit mending diamankan aja ya, apalagi kalau kita cek untuk transaksinya. Coba untuk saham TPIA hari ini tanggal 18 aslinya keluar 51,9M.
Kalau kita cek lebih detail lagi, TPIA hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan ada yang distribusi ini malahan BK AF ya. Untuk BK-nya BK versi asing, CC versi asing juga net sale 20,3 M. Jadi untuk hari ini asingnya distribusi ini yang masuk paling banyak DP itu pun cuma 9,2 ya. Nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing. Yang untuk lokalnya sih emang lebih banyak yang masuk ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham TPIA, CC, MG. MG-nya masih net buy ini 7,7 M. Dan AVGB-nya di 4.171. Floating profit ya. Mungkin untuk skenario besok kalau di awal market langsung dibuka hijau ya nantikan aja level ini yang ngantri di harga kan arah ya. Untuk saham TPIA itu yang ngantri di harga bid ada 134.000 lot, hitungan sih ya yang nggak terlalu banyak sih untuk saham yang arah ya. Jadi mungkin kalau di awal market open gap atas ya dibuka hijau dulu, apakah bisa bertahan di atas 4.330 atau enggak. Sekiranya jebol di bawah ini ya jangan buru-buru buat entry ya, soalnya untuk hari ini pun nggak ada yang akumulasi banyak. Mungkin seperti itu untuk saham TPIA ya. Oke, itu untuk saham TPIAO ya. Untuk supportnya di sini ya 3.900 itu area supportnya. Jadi misal besok gagal breakout malah turun lagi di bawah 4.330 ya tunggu aja di area sini 3.900. Mungkin seperti itu untuk saham TPIA. Oke, itu untuk saham TPIA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini naik 5% lebih ya. Tadi sempat mau nyentuh resistennya, bahkan tadi sempat ke 1155 ya, mendekati 1160, tapi malah ditarik turun lagi dan close di 1110. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham BRPT asingnya keluar net sale 76,3 M. BRPT hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh asing ya. Asingnya yang keluar BK, AK, kemudian CC, ZP, YU, YP. Jadi untuk asingnya distribusi ini yang masuk nggak ada yang banyak-banyak banget ya, hitungan juta aja yang masuk, sedangkan yang keluar untuk asingnya MM-an. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Walaupun harga sahamnya naik, untuk besok sih perlu hati-hati ya, apalagi kalau di awal market langsung dibuka merah. Yang jadi market utamanya YP, MG, keduanya itu cenderung scalping ya. Untuk YP-nya masih net buy tapi 16 EMA dan AVGB-nya ada di 1111. 1111 floating loss 1 poin aja ya. Jadi tipis, floating loss tipis. Mungkin di awal market kalau YP langsung nge-HK ya bisa sih naik dulu, tapi hati-hati aja kalau merah apalagi jebol di bawah 1080 ya jangan buru-buru buat entry. Soalnya kalau kita lihat secara tren juga ini udah cenderung tanda-tanda mau bearish ya, apalagi misal buat low baru di bawah 1000 misalnya ya perlu waspada juga sih. Mungkin seperti itu. Kalau tingkat volatilitasnya masih tinggi, buat teman-teman yang mau trading ya disclaimer sih buat trading ya, tapi untuk swing mungkin lebih amannya nunggu ada yang akumulasi banyak aja. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini juga naik 9% ya, cukup tinggi, berhasil breakout, malahan untuk saham brand berhasil breakout dan close di 5.660. 5.650 sorry. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham brand hari ini tanggal 18 Januari aslinya keluar 74,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk saham brand ya hitungannya naiknya saham brand ini ada yang distribusi yaitu AKBK ya, dan mereka broker-broker asing, walaupun enggak banyak-banyak banget ya dibandingkan waktu kemarin ada yang akumulasi itu. Jadi untuk saham brand itu naiknya ada display dengan distribusi, dan yang jadi market maker utamanya MGYP.
Keduanya cenderung scalping, untuk YP-nya masih net buy 6,1 ya. Dan untuk MG-nya net sell 14 M-an. Jadi naiknya saham brand ini tidak disertai dengan akumulasi sih. Jadi untuk besok ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry mungkin selama tingkat volatilitasnya cukup tinggi buat scalpingan. Buat patokan aja untuk resistennya ada di level 6.450 ya, 6.500 sorry ya, 6.500 6.475 itu area resistennya, dan untuk supportnya ada di level 5.425. Mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Kalau menurut saya sih ya rawan koreksi ya. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 5.400 ya, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau masih bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa hijau ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu kalau secara teknikal. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk besok pantau aja mungkin level ini 5.400 5.425. Apakah masih bisa bertahan di atas itu atau enggak? Oke, itu untuk saham brand ya. Kalau lihat transaksi hari ini langsung HK di awal market itu sebenarnya terlalu beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII hari ini turun ya, jebol support ini. Jadi walaupun performanya cukup bagus di tahun kemarin, untuk saham ASII di level harga saat ini sih sebenarnya kalau tujuannya untuk invest ya lumayan menarik ya kalau mau mulai nyicil. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk aslinya sendiri sih masih keluar kalau nggak salah. Jadi mungkin kalau lebih amannya lagi, misal mau average down dengan jumlah yang banyak, nunggu ada tanda-tanda mau rebound ya, misal aslinya udah nggak distribusi atau aslinya udah ada yang mulai masuk dengan jumlah yang banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 18 Januari untuk saham ASI ini ada yang distribusi yaitu RX ya, RX versi asing net sell 68M. Jadi untuk asingnya net sell ya, selain RX ada CC, DX, ZP yang keluar, untuk lokalnya nampung. Ya nampung sih, cuman untuk lokalnya pun juga ada yang jualan nih, RXKK versi lokal juga jualan. Jadi hitungannya masih cenderung ada yang distribusi untuk saham ASI untuk saat ini ya. Jadi mungkin pantau aja dulu. Kalau buat teman-teman yang mau entry ya bisa dimasukkan ke list lah kalau untuk invest, soalnya ini secara technical juga koreksinya udah lumayan dalam, dan untuk fundamentalnya juga performa tahun kemarin cukup bagus ya. Jadi kemungkinan tahun ini kalau bagi dividen ya mudah-mudahan bisa lebih gede lagi sih dibandingkan tahun yang kemarin, dan itu bisa jadi buat sentimen positif untuk harga saham ASI mungkin menjelang comeback ya, menjelang pembagian dividen. Kita ikuti aja untuk pergerakannya. Buat patokan misal besok masih turun, itu support secara historinya ada di area ini 5.250 ke bawah ya. Kalau udah turun sampai area 5.250 ya disclaimer buat teman-teman yang mau nyicil dengan jumlah yang lebih gede lagi ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk area resistennya ya harga pembukaan hari ini ya di 5.400 itu area resistennya. Kalau bisa breakout di atas itu ya bagus, tapi kalau masih gagal breakout di atas itu ya mungkin akan sideways dulu di bawah supportnya ini. Sorry, di bawah resistennya ini ya. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini tadi sempat naik turun ya. Tidak terlalu banyak pergerakan untuk saham GoTo, dan harga penutupannya juga sama seperti kemarin ya. Naik turun cenderung bergerak sideways. Kalau kita cek untuk transaksinya, GoTo hari ini kembali lagi nggak terlalu rame ya. Nilai transaksinya 200-an M dan net B, tapi aslinya net B 17,3 M. GoTo kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 18. Secara keseluruhan RF ya. Untuk RF net sell 82,3. Kalau nggak salah tadi yang masuk di saham MDKA RF ya.
Untuk RF hari ini ya paling banyak masuk di saham MDKA dan keluar di saham Goto. Jadi keluar di saham Goto, masuknya di MDKA ya. MDKA jadi paling banyak. Jadi kelihatan sekali ini untuk RF hari ini cenderung jaga harga untuk saham MDKA ya. Selain RF yang keluar untuk broker di saham Goto ada CP dan mereka broker-broker lokalnya Netsel yang asingnya lebih banyak yang masuk ya, BK, KZ, AKRI, cuman masih ada yang keluar ini YU versi asing, hampir seluruh transaksinya selling, jadi harganya naik turun sih. Kalau mau entry nanggung ini di area 87 itu agak nanggung ya, terlalu beresiko juga. Lebih amannya kalau mau entry itu dekat-dekat supportnya mungkin di 83, 82, 84. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry, cuman kalau menurut saya sih agak nanggung. Untuk besok mungkin masih bergerak sideways ya, kalaupun naik itu nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga semoga aja masih bisa bertahan di atas 83. Mungkin seperti itu untuk saham Goto ya, memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Cegas. Cegas hari ini naik ya, masih naik. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah PO masih naik, masuk lagi untuk saham Cegas hari ini. Untuk PO-nya net, kalau nggak salah kemarin itu PO ya. Kalau kita cek dari 15 PO, dari tanggal 15 PO yang jadi market maker utamanya untuk hari ini tanggal 18 untuk PO-nya net sell atau net ini. PO-nya net sell ya, net sell 1,6 M. Tapi kalau kita perhatikan untuk market maker utamanya hari ini masih PO ya. Jadi PO nilai transaksinya 787 M dan net sell 1,6. Jadi naik sambil dinaikkan sambil taking profit sebagian ya, nggak langsung banyak. Soalnya kalau PO taking profit banyak ya harganya bisa terjun ya, bisa turun. Mungkin buat patokan aja, soalnya kemarin udah sempat naik dan bentuk rectangle. Ya resisten terdekatnya di sini sih. Untuk besok perhatikan saya level 780 ya, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Sekiranya gagal breakout ya hati-hati, itu ada indikasi PO taking profit lagi dengan jumlah yang gede ya. Kalau terjun seperti tanggal 12 Januari itu kemungkinan PO-nya jualan banyak ya, tapi kalau PO-nya masih mungkin uh, trading cuman nggak banyak jualannya ya, bisa jadi harganya masih bisa dijaga ya. Mungkin seperti itu untuk saham Cegas ya. Bisa jadi di awal market naik dulu kalau ada yang nge-HK ya, kalau misal PO-nya masuk dulu. Perhatikan saya level ini 780 ya, kalau bisa breakout dan bertahan di atas itu secara teknikal nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Apalagi kalau kita perhatikan ini PO masih punya barang lumayan banyak ya. Kalau kita cek dari hari Senin tanggal 15 masih net B 43,7 M walaupun floating profit lumayan tinggi. AVGP-nya ada di 585. Hari ini ada di 760-an ya. Ya floating profitnya lumayan tinggi. Jadi kalau mau entry buat trading aja. Kalau untuk swing takutnya ya itu kalau PO-nya taking profit harga sahamnya bisa terjun ya. Oke, itu untuk saham Cegas. Perhatikan saya level ini 780 untuk support terdekatnya ada di 690-an ya, itu area support terdekatnya. Oke, itu untuk saham Cegas. Selanjutnya kita akan cek saham NICE ini yang harga sahamnya malah turun ya untuk hari ini, gagal breakout. Walaupun di awal market itu dibuka hijau dulu tadi, open gap atas, opennya di 775, naik ke area resistennya, gagal breakout dan turun 7%. Kalau kita cek untuk transaksi NICE hari ini tanggal 18 asingnya masuk 2 eman. Apakah ada yang nampung? Hari ini tanggal 18 Januari ya untuk saham NICE. Hitungannya sih didistribusi ya, YP PD Netcel untuk YP-nya Netcel 3,5 M, PD Netcel 2,3 dan yang masuk BK, XY, CP, XL ya, BK versi asing nih yang nampung. Ya, nampung 1,8 M untuk BK versi asing. Dan untuk lokalnya yang nampung retail sih. Jadi untuk besok mungkin lihat aja ya di awal market apakah bisa breakout di atas 725 atau enggak.
Ini resisten tertekannya kalau nggak bisa breakout di atas itu malah turun, bisa tuh pantau aja di area 670-an ya. Kalau di area 670-an ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau trading. Mungkin seperti itu untuk saham NICE. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga turun cukup dalam ya. ARB lagi ini 1, 2, 3. Padahal kalau nggak salah di hari pertama ARB ada yang nampung. Untuk hari ini coba untuk saham cuan. Cuan hari ini tanggal 18 hitungannya ada yang nampung sih AK ya. AK juga versi asing yang nampung. Kalau kita cek dari hari Senin ketika suspendnya dibuka untuk saham cuan inti turun, ada yang nampung sih. Jadi kalau mau trading mungkin ya, kalau udah ada tanda-tanda perlawanan ya, kalau mau copet-copet bisa langsung nge-HK aja ya. Tapi kalau harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss ya. Soalnya ini hitungannya juga saham gorengan, harganya juga udah di pucuk ya. 1 2 3 kali ARB ya. Tapi ada yang nampung loh. Ini kalau kita cek ya dari tanggal 15 aja yang masuk ada HP, AKDB ya, dan untuk asingnya di saham cuan. Kalau kita cek dari hari Senin nggak masuk di sini, nggak keluar ya, di sini yang keluar HP, AKDB, YOCC, jadi cenderung ditampung oleh asing. Kalau kita lihat valuasinya untuk saham cuan untuk saat ini ya di harga atas ini hitungannya PBB-nya 67 kali, ROE-nya 14%, net profit margin 15. Yang nggak terlalu bagus ya. Ya mungkin kalau mau trading ya bisa dimasukkan ke list ya, siapa tahu nanti sudah ada mulai perlawanan dengan tingkat volatilitas yang kemungkinan cukup tinggi ya. Kalau nanti ada misal besok dibuka ARB langsung mantul naik, kemungkinan tingkat volatilitasnya tinggi, nah itu buat scalping aja. Coba kita hitung misal besok ARB ya untuk saham cuan ke level berapa, soalnya untuk hari ini coba kita cek. Cuan yang ngantri di harga overnya ada 332.000 lot. Jadi mungkin bisa jadi di awal market open gap bawah ya. Apakah itu ARB atau enggak ya, kita lihat aja besok. Misal ARB kita hitung akan ke level berapa? Close-nya di 9.825 ya. 9825 dikalikan berarti 90% ya. Kalau besok ARB maka akan ke level 8.850 ke area sini. Jadi ya pantau aja area sini sih. Kalau langsung mantul naik ya disclaimer kalau mau trading ya. Tapi kalau kita lihat secara histori waktu itu juga di suspendnya di harga 7 ribuan ya, mungkin lebih aman lagi misal udah deket-deket 7.000 ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kemungkinan untuk besok di awal market mungkin open gap bawah dulu ya. Kalau tadi lihat antrian di harga overnya. Oke, itu untuk saham cuan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO yaitu GRPH ya, ditutup hijau sih, cuman nggak arah. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham GRPH di hari pertama IPO itu hitungannya nggak ada yang distribusi banyak ya. Yang jadi market makro utamanya YP, MG. Untuk YP-nya masih net buy ini 1,7 M, walaupun cenderung scalpingan ya. Dan AVGB-nya ada di 109, close-nya hari ini di 118, berarti floating profit. Kalau nggak salah yang jadi underwriter-nya itu siapa sih? MAO ya, kalau nggak salah AO terus lalu siapa? SA ya, yang jadi underwriter-nya SA. Yang dijual ke publik 20% ya normal sih, nggak
nggak sedikit banget ya, nggak banyak-banyak banget juga. Wajar. SA-nya hari ini SA net sell jualan 722 juta ya, tapi nggak gede-gede banget sih. Mungkin untuk besok masih ada kemungkinan naik ya untuk saham GRBH ini. Tapi kalaupun turun itu ya semoga aja nggak dalam-dalam banget sih. Lama nggak ada untuk besok ya. Soalnya yang float apa ya? Ya di hari pertama itu IPO ini kurang GRBH. Cukup gede ya untuk nilai transaksi di hari pertama IPO itu kurang bagus, tandanya yang ditransaksikan ke market reguler di hari pertama lumayan banyak, walaupun nggak ada yang nampung, nggak ada yang distribusi banyak juga sih, jadi ada yang jual, ada yang beli, jadi seperti itu. Mungkin amannya buat scalping ya, untuk YPMG juga cenderung trading nih. Buat teman-teman yang mau masuk buat trading ya disclaimer sih, selama tingkat volatilitasnya masih tinggi aja. Kemungkinan mungkin masih bisa jauh untuk besok di awal market. Oke, itu tuh saham GRPH. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.